Let's go, kita akan langsung masuk ke match yang kelima. Adran masih terdiam, jangan sampai menit kedua AFK ya. Karena kalau misalnya kalian AFK kan bakal langsung ke ban teman-teman ya. Jadi pastiin kalian jangan sampai hilang teman-teman ya. Kita kenalan dulu untuk teman-teman dari tim The Warrior. Ada Gus Loli yang mencoba memakai Pance, Frog dengan memakai Hero Hellcard ya. The West Boost dengan memakai Lilia, Fans dengan memakai Hero Chow-nya. Cukup tertekan dengan permainan Superbi yang berhasil untuk cukup membuat Fans dengan darah sekaratnya di menit yang baru ke arah 1 kali ini. Wah, ini luar biasa banget penekanan yang dilakukan oleh Superbi. Adran masih udah bergerak coba untuk langsung ke atas sebentar, tapi sepertinya kita melihat juga seorang Dappy Boy malah harus ditumbangkan terkena satu power spot manja yang berhasil dikirimkan oleh seorang Frog. Kemudian Skyzo mencoba membalas sepertinya dengan satu potensi Oblat, mencoba membuka satu buah pengambilan pick off juga berhasil didapatkan, tapi Frog berhasil membalasnya sehingga keuntungan pun harus gagal didapatkan. Dappy Boy masih terdiam, mereka sebuah masalah. Sebentar di bagian atasnya kita lihat seorang Phoenix mencoba memberikan satu buah clearance langsung. Lalu mencoba masakan nih guys ya dari pasukan teman-teman tim tadi. Shock ya. Loh, AFK Mia-nya kah bang? Wah guys, ini AFK guys, mendingan kalian surenin dulu aja teman-teman ya. Ini AFK Mia-nya teman-teman, kayaknya disuruh apa guys? Mia-nya disuruh beli gula bang di Mesir bang. Waduh, ketemu Firaun nggak bang? Nanti kita cariin satu orang lagi ya teman-teman ya. Kita ini dulu, oke. Soalnya nggak bisa guys, sesuatu yang dipasangkan kadang nggak berujung indah teman-teman ya. Mendingan kita surenin dulu aja biar agarnya kita ganti atau Mia kita ganti guys. Wah, ini kenapa guys? Mia God yang ingin bertanding malah AFK ya. Gerak kah dia? Bahkan di bagian bawahnya juga gengkingannya cukup bisa berhasil ya. Buat tadinya seorang Fans harus terkena eliminasi dan satu triple swap sudah diaktifkan. Purify Gaming coba juga untuk dilakukan. Tapi masih dalam pengejaran. Vince Boost akankah mencoba untuk diamankan. Masih bertahan dengan darah sekaratnya, tapi dengan darah yang mulai tipis. Vince Boost harus hilang. Zafar pun mencoba memberikan sebuah bantuan, tapi juga haruskah terkena satu buah gengkingan kembali. Apalagi terlihat bahwa seorang Skyzo pun mencoba memberikan satu buah balas dengan satu best platnya kali ini. Berhasil ditekan eliminasi lagi. Dan kita juga melihat bahwa pasukan dari teman-teman tim The Shark sangat-sangat kuat meskipun Dappy Boy masih terdiam ya. YV-nya AFK bangku katanya. Iya ini YV-nya AFK, Mia-nya AFK. Ini ada apa nih guys? Apakah mereka ingin ngepur duluan guys? Aku suruh mereka surang, mereka pada nggak mau surang guys. Mungkin mereka menikmati ya 4 lawan 4. Mungkin yang satu yang cedera bang, cedera dan nggak bisa pulih bang. Wah, ini udah aman ya, udah aman. Dappy Boy udah aman lagi. Sementara Adran juga udah aman lagi meskipun kerugian udah cukup terjadi ya. Sehingga untuk kali ini pasukan dari tim The Shark juga udah cukup unggul dari segi goalnya, bahkan dengan satu buat triple swap berhasil menghentikan pergerakan dari seorang Fast di sana yang sudah berhasil untuk malah dieliminasi lagi untuk yang kedua kalinya. Pengambilan tato mulai dilakukan, berhasil untuk diamankan oleh pasukan dari tim The Shark. Berhasil untuk langsung mengamankan dengan satu retribution manja dari seorang Skyzo di sana. Mencoba untuk menciptakan satu buah recall terlebih dahulu karena memang dengan darah sekarat gagal. Kalau misalnya mencoba untuk memasakkan ya, wah ini pintar banget untuk dari skillingnya guys. Mereka nggak pengen maksain. Dan bentar lagi menit kelima sehingga tapi ada satu buah one take manja dari seorang Fast. Meskipun masih gagal untuk melakukan satu eliminasi, bahkan Superbi pun mencoba memberikan satu buah serangan lagi. Fast harus bertahan dengan satu bar darahnya. Seperti kita melihat di bagian atasnya, Phoenix mencoba memberikan sebuah pengejaran, bahkan sebuah creep coba didapatkan. Belki mencoba untuk balik ke area belakang. Sebentar kita melihat juga di bagian belakangnya Skyzo sudah berhasil untuk mengamankan lagi pengambilan ke arah sebuah res buff-nya. Semakin kuat dengan level yang sudah ke arah 8.
Di saat Gus Loli masih tertahan dengan level 7 dan Fruk berhasil untuk menciptakan sebuah eliminasi. Oh, tapi harus terkena satu buah pick off lagi. Di saat Adran pun mencoba untuk memberikan satu serangan juga kali ini. Ultimate Adran masih belum terlalu kuat. Meskipun sudah mengaktifkan satu buah purify. Sebuah inspire ya. Cuman damage-nya juga nggak terlalu kuat banget karena perbedaan levelnya udah cukup jauh banget guys. Sehingga meskipun memang Deskeizo nggak ngamanin item buat ngasih defense, tapi Deskeizo juga udah cukup kuat dari segi durability dan juga dari segi serangannya. Sehingga malah itu berbalik unggul ya. Buat teman-teman dari tim The Shark. Image yang kali ini. Komputer itu mianya bang. Waduh. Enggak dong teman-teman dong. Dengan landingan juga yang dilakukan di bagian bawah, Gus Loli mencoba menekan ke arah seorang Deskeizo. Mencoba untuk melakukan satu ball situation. Deskeizo malah harus mencoba untuk mendekat. Oh, dalam bahaya. Bahkan terkena satu triple sweep di sana. ULK berhasil mendorong sebuah eliminasi lagi. Dan gak ada sebuah backupan yang juga terjadi. Adran yang malah kali mencoba untuk bermain ke area bawah. Mencoba menciptakan satu ball landing di sana di saat ada satu buah corrosion yang sudah berhasil diamankan ke arah dirinya ya. Ini bisa ngasih efek slow tentunya. Terus juga kita akan tahu juga bahwa corrosion ini juga punya 30 tambahan ya. Dari physical attack, 5% movement speed dan juga 30% dari segi attack speed guys. Wah, lebih ke arah attack speed sih. Untuk dari segi corrosion, cuman ada juga efek slow yang bisa dimanfaatin nih guys. Dari bagian atasnya Vans mencoba mendapatkan turret. Di saat Deskeizo pun mencoba memberikan sebuah pengejaran. Berhasilkan di sana dengan satu buah pick off yang mungkin bisa didapatkan dengan satu buah wave dragon. Masih menolak untuk menyerah. Tapi masih juga berhasil ditusuk di sana Deskeizo. Berhasil mendapatkan 4 pick off-nya. Bahkan mencoba mencari pemain lagi. Fruk akan coba diamankan kali ini dengan satu base of lagi yang berhasil dilepaskan. Mega kill pun berhasil dapatkan. Berhasil melakukan sebuah double kill. West Boots menjadi sebuah targeting yang seperti akan mencoba untuk dilakukan. Tapi dengan bantuan dari seorang OLK, tapi lebih ke arah Turtle juga ya. Karena Phoenix sedang mencoba memberikan sebuah tumbangan di sana. Sehingga Deskeizo harus mencoba untuk mencari sebuah targeting lainnya, yaitu Turtle. Yang malah juga diamankan oleh Phoenix meskipun Deskeizo tanpa menggunakan sebuah retribution. Luar biasa, kita melihat memang dari pasukan tim Shark yang mulai menguasai lane of down dan bahkan dominasinya. Ini cukup kuat banget untuk mereka sepertinya bisa memenangkan game di arah early nih guys. Semangat Idol, halo Bang Herbie, apa kabar Bang Herbie? Halo Bang Mar, halo Rel. Apa kabar guys? Apa kabar kalian? Baik kah? Bagian bawah Ralo mencoba untuk menguasakan. Ralo overcommit yang malah membuat satu batu tumbangan berhasil untuk didapatkan oleh pasukan dari teman-teman tim Warrior. Tapi kita melihat di bagian atas, Dummy Boy juga masih berhasil menciptakan satu bawaan lasit. Mencoba kabur di saat sebuah kepungan pun terjadi. Bahkan satu buah cakra manis dari seorang Fruk pun berhasil dilakukan. Sebenarnya Fruk bukan menjadi pemain yang terlalu gampang untuk bisa dikalahkan sih guys. Karena dari segi levelnya juga udah level 8 guys. Dan udah dari segi pick off-nya juga udah ke-8 guys. Menurutku sih Freak bisa jadi sebuah pemain yang bisa dimanfaatin banget kalau misalnya pasukan dari tim The Warrior punya atau butuh ya serangan di sana. Apalagi dengan beberapa item yang sudah berhasil diamankan di sana ya. Ada sebuah heptasis dan juga sepatu boots yang tentunya mendukung untuk dari segi serangan attack speed ya. Fruk, kita melihat langsung ke bagian atas. Mencoba untuk mengcover sepertinya seorang Adran yang juga akan mencoba untuk melakukan sebuah serangan lagi melawan seorang Phoenix. Tapi malah sebuah pengejaran dilakukan ke arah seorang Ghost Loli. Dan satu sampai pun kembali juga terjadi di saat Davi Bopuin juga harus terkali eliminasi. Killing spree from Fruk yang malah berhasil untuk didapatkan. Mencoba untuk memberikan satu backupan di saat satu serangan dari OLK pun harus digagalkan. Harus mundur lagi. Tapi dengan satu telepon mengejutkan seorang Witch Boots yang masih harus tertumbangkan. Sudah 6 kali Witch Boots berhasil hilang ya. Apakah kurang bisa memanfaatkan sebuah Black Shoes-nya? Tapi di bagian atasnya juga kita melihat serangan yang dilakukan juga dari pasukan teman-teman dari tim Shark juga kembali berhasil ya. Mereka dari segi genggingan udah kuat, levelnya juga udah kuat. Mereka udah snowball sih guys. Dan pengambilan lock harusnya mungkin bisa mereka dapatkan dengan mudah ya. Apalagi terlihat bahwa seorang Gus Loli pun masih sibuk di area bawah dengan mencoba untuk kembali ya mengamankan beberapa buff yang harusnya bisa untuk diambil duluan.
Namun dengan serangan yang juga kembali dilakukan, seorang OLK malah harus berhasil ditumbangkan. Terkena one last hit yang diberikan oleh seorang White Boots yang jadi mendapatkan satu buah pick pertamanya. Rogue harus mundur, sementara Vance juga gagal dalam melakukan sebuah pengejaran. Tapi Boy mencoba membuka satu buah serangan preemptif di sana, mencoba mencari pemain dari pasukan tim The Warrior kembali. Namun dari segi serangannya masih belum berfokus karena Lord yang masih belum bisa ditumbangkan di match kali ini. Bakal XP-nya jago dapat WDP kah? Contohnya kayak mana misalnya MVP sebenarnya sih kalau MVP kalian bisa jadi salah satu kandidat ya. Cuman kalau misalnya kalian main terus itu juga bisa memperbesar ya, karena dihitung juga dari kalian sering mainnya juga guys. Kalau kalian misalnya sering main dan kalian konsisten dengan XP lane jago kalian, itu menurut gue sih kalian punya kesempatan yang lebih besar untuk bisa menangnya nantinya. Apa kita tahu juga bahwa di sini juga experience-nya sebenarnya jago-jago sih guys. Masalahnya jarang main guys ya, kayak misalnya Bang Miao ya, kalau kalian tahu itu juga salah satu top global beberapa hero guys, kayak Lapu-Lapu, Johead, satu lagi Pakito kalau nggak salah ya. Itu dia top global guys. Cuman orangnya jarang main teman-teman ya. Yang ngebuat pengambilan buat dari segi WDP-nya juga pastinya lebih diuntungkan buat teman-teman yang sering main guys. Arya Mar, nah Arya juga. Cuman karena emang aku pilih dari mulai hari ini ya, maksudnya buat dari hari ini. Cuman menurutku sih Arya agak kurang nih dari segi permainannya nih. Ada apa ya? Martisnya belum apa ya? Belum terlalu gacor kayak biasanya dan sebuah gengkingan yang berhasil keluar. Vance harus malah berhasil ditumbangkan di saat pengambilan di area purple pun mencoba diberikan dan serangannya kembali cukup kuat di sana. Boleh dibantu dengan satu warrior combination. Gus Loli pun gak berhasil kabur. Terkena sebuah race damage dan efek slownya membuat malah seorang Gus Loli ditumbangkan di area nya sendiri nih guys ya. Wah ini di area sendiri ditumbangin, bahkan satu pengambilan turret juga harus terjadi. Di bagian tengahnya kali serang Fruk. Mencoba untuk membuka eliminasi, tapi harus dijalankan kembali. Indah turret bahkan berhasil dapat oleh pasukan dari The Shark. Yeso mulai mencoba bersiap memberikan satu persiapan. Pasukan dari teman-teman tim The Shark ya mulai kembali mencoba memberikan sebuah serangan meskipun harus terkena satu Boy of Dragon. Deskezo akan kami coba tumbangkan, tapi dengan satu Boy of Supply malah membuat seorang Vance harus hilang. Gagal bisa mundur, terkena sebuah backupan dari pasukan tim The Shark yang lain. Adanya sebuah poking damage dari seorang Phoenix yang juga sudah berhasil mengamankan beberapa item tambahan untuk dirinya. Apalagi udah full item banget ya. Ada Corrosion, DAS, Golden Staff, Wind of Nature, dan juga adanya sebuah Malefic keluar. Ini ngebuat serangannya bakal cukup kuat banget dan berfokus juga karena attack speed dan juga efek slow. Dan bahkan Adran hanya terkena satu buah hit aja itu udah dalam banget ya. Bahkan gak berhasil kabur dengan satu buah backup juga dari Deskezo yang masih ada di bagian atas. Ngambil Lord mulai dilakukan, harus menurutku sih ngamanin game dengan cepat sih untuk pasukan dari teman-teman The Shark. Jika mereka nggak ingin ada sebuah comeback yang mungkin bisa mereka dapatkan ya. Karena kita tahu bahwa menang di awal belum tentu menang di akhir, meskipun dari segi goal cukup jauh untuk bisa dikejar dari teman-teman tim The Warrior di match kali ini. Lagi diputusin pacar, waduh lagi diputusin pacar gitu. Rixi Angela Fighter udah pasti bisa libas semua lawan. Waduh. Ini Arya beneran kah? Diputusin kah? Wah ini gamon kah beliau kah? PP-nya kayaknya masih ada ceweknya itu. Enggak putus dulu. Coba bukan satu triple sweep meskipun masih malah terkena satu Boy of Dragon. Seorang Vance malah berhasil untuk melakukan one last hit-nya. Harus dikejar dengan dua pemain. Phoenix bakal mencoba memberikan satu buah pick up tambahan. Poking damage cukup besar. Dengan sebuah bantuan dari Super B yang juga berhasil memberikan satu buah tumbangan one last hit. Super B kita tahu memang Yuzo juga menjadi inisiator yang bener-bener sangat bagus banget sih. Apalagi kalau misalnya ke arah seorang Adran yang memang cukup free banget untuk bisa ditumbangkan di sana ya. Karena kan ada sebuah bantuan juga yang dilakukan oleh pasukan dari teman-teman New Warrior. Dan ini jadi masalah karena cukup terbukanya sebuah menang untuk pasukan dari tim The Shark. Mereka bakal mencoba memberikan satu buat tas-tasnya. Gus Loli harus bertahan kali ini sendirian aja. Akankah berhasil karena base pun mulai dihancurkan seorang Phoenix dan membuat pasukan dari
teman-teman tim Shark berhasil untuk malah mengambil satu game untuk match yang kelima. Luar biasa banget sih guys. Sekarang kita melihat juga bahwa dari segi MVP-nya berhasil untuk langsung didapatkan oleh Deskaizu, karena Deskaizu juga nggak cukup banyak ditumbangin di sana ya. Hanya 3 kali doang, bahkan 13 kali ya seorang Deskaizu juga berhasil untuk mengamankan pemain. 7 kali assist, menjadi modal yang juga bagus dan berhasil mendapatkan rating sebesar 10,4 guys. Waduh. Luar biasa ya. Dan artinya beberapa pemain lain yang juga mendukung impact serangan untuk pasukan dari tim The Shark juga ini luar biasa banget guys. Mereka nggak, dominasinya kuat banget guys. Dan akan sangat sulit karena dari teman-teman yang luarnya juga nggak punya sesosok badan di sana ya. Ini yang tadi dibilang sama siapa guys tadi guys. Mereka nggak punya pemain yang bisa jadi badan. Meskipun memang kita tahu tadi Furk juga cukup menonjol dengan MVP yang juga berhasil untuk dia dapatkan ya dengan 6,8 ya ratingnya. Cuman itu nggak cukup guys menurutku guys. Dan membuat dari pasukan teman-teman tim Shark memang sangat unggul di match kali dengan waktu bermain sebanyak 14 menit guys ya. Oke, kita akan lanjut untuk match yang selanjutnya teman-teman ya.